Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Bagi yang menemukannya, subscribe, klik dan share agar mendapatkan notifikasi berikutnya. Baiklah, kita mulai ceritanya ya teman-teman. Pagi itu, langit desa terlihat sangat cerah. Matahari baru naik perlahan. Udara masih dingin, dan embun masih menempel di rumput halaman rumah belajar Raka. Namun dari dalam bangunan sederhana itu, sudah terdengar suara tawa kecil anak-anak. Hari masih pagi, tetapi beberapa murid sudah datang lebih awal. Karena sekarang, rumah belajar bukan hanya tempat belajar. Tempat itu sudah menjadi rumah bagi banyak hati. Kehidupan baru setelah pernikahan. Sejak menikah dengan Alia, hidup Pak Fauzan berubah perlahan. Bukan berubah menjadi mewah. Bukan berubah tanpa masalah. Namun hidupnya terasa lebih hangat. Sekarang, saat malam tiba, ia tidak lagi duduk sendirian menahan lelah. Ada Alia yang menyiapkan teh hangat. Ada seseorang yang bertanya, "Hari ini capek iya?" Dan pertanyaan sederhana itu selalu membuat hati Pak Fauzan tenang. Rumah belajar yang semakin ramai. Jumlah murid semakin bertambah. Anak-anak datang dari berbagai desa. Bahkan beberapa orang tua rela mengantar anak mereka jauh-jauh. Karena mereka mendengar satu hal. Di sana, anak-anak diajar dengan hati. Dan sekarang, yang mengajar bukan hanya Pak Fauzan, namun juga Alia. Hari pertama mengajar bersama. Pagi itu, anak-anak duduk rapi di ruangan utama. Pak Fauzan berdiri di depan papan tulis. Sementara Alia duduk di samping beberapa anak kecil yang masih belajar membaca. "Baik anak-anak," ucap Pak Fauzan lembut. "Hari ini kita belajar sambil cerita ya." Anak-anak langsung semangat. Dan saat Alia mulai membantu anak-anak mengeja huruf, suasana ruangan terasa sangat hangat. Cara mengajar mereka berbeda, tapi saling melengkapi. Pak Fauzan terkenal sabar saat menjelaskan pelajaran. Ia bisa mengulang berkali-kali tanpa marah. Sedangkan Alia pandai membuat anak-anak nyaman. Ia sering mengubah pelajaran menjadi permainan. Kadang menggunakan gambar, kadang membuat cerita lucu. Anak-anak jadi betah belajar. Tawa yang menghidupkan ruangan. "Kalau huruf B ketemu huruf A jadi apa?" tanya Alia sambil tersenyum. "B-A-A-A-A," teriak anak-anak ramai. Ruangan langsung penuh tawa. Pak Fauzan memandang dari depan kelas sambil tersenyum kecil. Sudah lama sekali, ia tidak melihat rumah belajar sehidup ini. Anak-anak yang mulai memiliki keberanian bermimpi. Bukan hanya nilai anak-anak yang berubah, namun cara mereka memandang hidup. Dulu banyak dari mereka pemalu, takut bicara, takut salah. Namun sekarang, mereka mulai berani bermimpi. "Aku mau jadi guru. Aku mau jadi dokter. Aku mau bikin sekolah kayak di sini." Dan setiap kali mendengar itu, mata Pak Fauzan selalu berkaca-kaca. Momen yang membuat Pak Fauzan diam. Suatu sore, setelah kelas selesai, seorang anak kecil menghampiri Alia dan Pak Fauzan. "Pak, nanti kalau aku besar, aku mau jadi kayak kalian." Pak Fauzan tersenyum. "Kenapa?" Anak itu menjawab polos. "Karena kalian bikin tempat ini terasa kayak rumah." Kalimat sederhana itu langsung membuat suasana hening. Alia menunduk menahan haru. Sementara Pak Fauzan memalingkan wajah karena matanya mulai basah. Kesibukan yang tidak pernah habis. Hari demi hari, mereka semakin sibuk. Pagi membersihkan ruangan, siang mengajar, sore membantu tugas sekolah, malam membuat materi belajar. Kadang Alia tertidur di meja sambil menyusun buku. Kadang Pak Fauzan tertidur sambil memegang spidol. Namun anehnya, mereka bahagia. Karena lelah itu terasa berarti. Malam ketika mereka berbicara tentang masa depan. Suatu malam, setelah semua anak pulang, Pak Fauzan dan Alia duduk di halaman rumah belajar. Lampu kecil menggantung di depan ruangan. Suasana tenang. Alia berkata pelan, "Pernah nggak sih, Bapak ngebayangin tempat ini jadi lebih besar?" Pak Fauzan tersenyum kecil. "Sering.
Tapi dulu saya takut bermimpi terlalu jauh. Alia menatapnya hangat. Sekarang jangan takut lagi. Mimpi yang mulai dibangun bersama. Mereka mulai merancang banyak hal. Perpustakaan yang lebih besar. Kelas komputer sederhana. Beasiswa kecil untuk anak-anak kurang mampu. Bahkan mereka ingin membuat tempat khusus bagi anak-anak yang putus sekolah. Mimpi itu besar. Namun kali ini, Pak Fauzan tidak takut lagi memikirkannya. Karena sekarang, ia tidak berjalan sendirian. Ujian yang kembali datang. Namun seperti biasa, hidup tidak pernah benar-benar mudah. Suatu hari, biaya operasional mulai menumpuk, listrik naik, buku mulai kurang, beberapa meja rusak, dan jumlah murid yang bertambah membuat ruangan semakin sempit. Pak Fauzan mulai kembali cemas. Ia duduk diam menghitung uang malam itu. Wajahnya tegang. Alia yang selalu menenangkan. Alia duduk di sampingnya. Kita cari jalan pelan-pelan. Pak Fauzan menunduk. Aku takut nggak bisa mempertahankan semuanya. Alia menggenggam tangannya perlahan. Tempat ini dibangun bukan cuma dengan uang, tapi dengan cinta banyak orang. Kalimat itu kembali menenangkan hatinya. Gotong royong yang membuat semua terharu. Beberapa hari kemudian, tanpa diminta, warga mulai datang membantu lagi. Ada yang menyumbang papan kayu, ada yang membawa cat, ada yang memperbaiki meja belajar. Anak-anak bahkan ikut mengecat tembok sambil tertawa. Rumah belajar kembali dipenuhi suasana hangat. Dua guru yang menjadi harapan banyak orang. Kini, orang-orang mulai mengenal mereka sebagai Pak Fauzan dan Bu Alia. Dua guru sederhana. Bukan guru terkenal. Bukan orang kaya. Namun dua orang yang memilih tetap mengajar, meski hidup mereka sendiri penuh perjuangan. Momen hari hujan yang tidak akan dilupakan. Suatu sore, hujan turun sangat deras. Listrik padam. Ruangan menjadi gelap. Anak-anak mulai takut. Namun Alia segera menyalakan lilin kecil. Sementara Pak Fauzan duduk di depan kelas sambil berkata, "Karena listrik mati, hari ini kita belajar lewat cerita." Anak-anak langsung mendekat, dan malam itu, di bawah cahaya lilin sederhana, Pak Fauzan menceritakan perjuangan Pak Raka. Tentang guru yang tetap mengajar meski hidupnya sulit. Tentang seseorang yang pernah dianggap tidak dibutuhkan. Namun ternyata mengubah begitu banyak kehidupan. Anak-anak mendengarkan sambil diam. Beberapa bahkan menangis kecil. Percakapan yang sangat menyentuh. Setelah anak-anak pulang, Alia berkata pelan, "Pak Raka pasti bangga lihat tempat ini sekarang." Pak Fauzan tersenyum sambil memandang foto Pak Raka di dinding. "Dulu saya pikir perjuangan beliau berhenti saat beliau pergi. Ternyata perjuangan itu cuma berpindah tangan." Rumah yang kini penuh kehidupan. Malam semakin larut, namun rumah belajar masih terasa hangat. Ada suara buku di balik, ada aroma teh hangat, ada tawa kecil Alia, dan ada Pak Fauzan, yang kini tidak lagi menangis sendirian di ruangan gelap. Kadang, keajaiban terbesar dalam hidup bukan tentang menjadi kaya, bukan tentang terkenal, namun tentang menemukan seseorang yang mau berjalan bersama saat hidup sedang paling berat. Pak Fauzan pernah merasa hidupnya hancur. Pernah merasa dirinya gagal. Pernah merasa tidak dibutuhkan. Namun kini, di rumah belajar kecil itu, bersama Alia, bersama anak-anak, dan bersama kenangan tentang Pak Raka, ia menemukan sesuatu yang dulu hampir hilang dari hidupnya. Harapan. Dan dari tempat sederhana itu, dua guru dengan luka masa lalu mereka perlahan sedang membangun masa depan bagi begitu banyak anak yang hampir kehilangan mimpi.